beberapa kebiasaan masyarakat Arab sebelum Islam. Perhatikan potongan video berikut ini dan kerjakan sesuai petunjuk UKBM yang diberikan oleh guru. Number 1. Menertawai orang kentut, kebiasaan jahiliyah. Bunyi kentut di tempat umum biasanya diikuti gelak tawa dari orang yang mendengarnya. Kebiasaan menertawai orang yang kentut terlihat lumrah. Namun ternyata menertawai orang yang kentut merupakan perilaku kaum jahiliyah terdahulu. Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan, umumnya orang akan menertawakan dan terheran dengan sesuatu yang tidak pernah terjadi pada dirinya. Sementara sesuatu yang juga dialami dirinya tidak selayaknya dia menertawakannya. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencela orang yang menertawakan kentut, karena kentut juga mereka alami. Dan semacam ini menertawakan kentut termasuk adat banyak masyarakat. Syariathus Sholihin. Dari penjelasan tersebut, jelas bahwa larangan menertawai orang kentut merupakan isyarat tidak sepantasnya bagi manusia untuk mencela orang lain dengan sesuatu yang kita juga bisa mengalaminya. Dalam Tuhfatul Ahwazi, Syarh Sunan Turmuzi, Al-Mubarakfuri mengatakan, dulu mereka para sahabat di masa jahiliyah, apabila ada salah satu peserta majelis yang kentut, mereka pada tertawa. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal itu. Tuhfatul Ahwazi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menertawai orang kentut. Kentut adalah termasuk dari rangkaian metabolisme tubuh, yang mana semua orang akan mengalami yang namanya kentut. Untuk itu, ketika mendengar orang yang kentut, kita dilarang menertawakannya. Hal ini sebagaimana adab dalam Islam yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Larangan menertawai orang yang kentut karena kita sendiri juga mengalami hal yang sama. Dari Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anha, suatu hari Rasulullah SAW menyampaikan khutbah. Beliau menceritakan tentang kisah onta Nabi Soleh alaihissalam yang disembelih kaumnya yang membangkang. Beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Asy-Syams. Kemudian beliau menasihati agar bersikap lembut dengan wanita dan tidak boleh memukulnya. Selain itu, Rasulullah SAW juga menasihati sikap sahabat yang tertawa ketika mendengar ada yang kentut. Rasulullah SAW bersabda, mengapa kalian menertawakan kentut yang kalian juga bisa mengalaminya? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kentut yang memang semua manusia normal mengalaminya, maka tidak sepantasnya kita menertawakan orang yang kentut. Number 2. Arba'un fi ummati min umuril jahiliyah. Kata Nabi SAW, ada 4 perkara pada umatku. 4 perkara pada umatku yang merupakan perkara jahiliyah. 4 perkara jahiliyah la yada'uhun, yang tidak ditinggalkan oleh umatku. 4 perkara jahiliyah pada umatku. Apa saja Nabi SAW sebutkan? Di antaranya at-ta'an fil ansab, mencela nasab, al-fakhru bil ahsab, bangga dengan kedudukan, ya, mencela nasab, bangga dengan kedudukan. Kemudian niyaha alal mayyit, yaitu meratapi mayat. Kemudian al-istiqsam bin nujum, ya, al-istisqa bin nujum, minta hujan melalui bintang-bintang. Ini 4 perkara jahiliyah ada pada umatku. Saya sebutkan tadi antaranya mencela nasab, dan sampai sekarang masih ada, ya. Di antaranya ya mencela nasab, bangga dengan ahsab, yaitu martabat. Kemudian di antaranya adalah meratapi mayat. Number 3. Satu tradisi buruk orang-orang Quraisy zaman jahiliyah dulu, dan saya melihat ini masih terjadi sekarang, ya. Pada saat ada acara perkawinan, mereka seringkali mendatangkan wanita-wanita, penari, penyanyi yang memamerkan auratnya,
ya, melantunkan suaranya yang menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Dan ini terjadi di zaman jahiliyah. Bahkan penyanyi-penyanyi dan penari itu menjadi orang-orang yang sangat kaya karena dibayar mahal. Nabi SAW waktu lagi mengembala kambing, dan beliau dari kecil tidak pernah ikutin acara seperti ini, sempat teman-temannya datang dan menceritakan, "Hai Muhammad, acara perkawinan di Mekah ini penuh dengan begini dan begitu, makanan, minuman, dan terakhir disebutkan wanita-wanita yang menari-menari dan seterusnya." Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Saya tidak pernah tahu itu dalam kehidupan saya, tapi saya coba ingin mengetahui bagaimana keadaannya." Ini belum sebelum jadi Nabi ya. Maka Nabi SAW pun berkata pada teman-temannya, "Maukah kalian bersedia untuk menjagakan gembalaan saya ini, dan saya ingin melihat apa yang sebenarnya kalian ceritakan itu." Bukan niatnya mau lihat wanita-wanita penari saja, tapi ingin mengetahui, bukan itu target, tapi ingin melihat secara umum acara ini. Subhanallah, baru saja Nabi SAW niat begitu, tiba-tiba beliau mengantuk berat, kemudian beliau tertidur. Tidak bisa, tertidur. Hari kedua, tertidur lagi. Hari ketiga, tertidur lagi. 3 hari berturut-turut, Nabi SAW ingin melihat bagaimana pesta perkawinan orang-orang Mekah, beliau selalu tertidur. Dan ini disebutkan dalam sebagian buku-buku sirah, tidak semuanya. Dan ini menandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga, dan setelah itu tidak ada satupun ya, atau tidak lagi Nabi SAW ingin mendatanginya. Beliau mengatakan di dalam dirinya sendiri, kalau memang sudah 3 kali saya tertidur, berarti menandakan ini tidak boleh saya melihatnya. Sudah Nabi SAW tidak pernah lihat. Number 4. Di antara hal yang lain teman-teman sekalian, tradisi jahiliyah, Amr bin Luhai yang dulu saya pernah sebutkan, dia mendatangkan patung di Mekah, yang menerapkan beragam macam peraturan. Ada salah satu peraturan yang kita tidak bisa juga bahasakan itu unik ya, tapi buruk ya. Peraturan itu adalah orang-orang Mekah disuruh menjahit baju-baju khusus untuk tawaf. Khusus untuk tawaf. Dan nanti berkembang, siapapun yang masuk ke Mekah disuruh untuk membeli dan memakai baju hasil buatan masyarakat Mekah. Karena peraturan ini, berkembanglah sebuah ide lagi, kalau seandainya orang-orang yang tidak mampu beli baju dari orang Mekah, maka tawafnya telanjang. Tawafnya telanjang, gitu kan. Sampai juga masalah di Mekah mereka menjadi hal yang biasa sekali telanjang, karena di Ka'bah saja mereka bisa tawaf sambil telanjang, apalagi kalau di luar kota atau di luar Ka'bah, di dalam kota Mekah itu sendiri. Baginda Nabi SAW tidak pernah melakukan tawaf di saat lagi ada orang-orang yang seperti ini. Dari zaman beliau sebelum dinobatkan menjadi Nabi, beliau tidak pernah secara khusus melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, dan ini disebutkan oleh para ahli sejarah. Dan perlu teman-teman tahu, tawaf telanjang di Mekah ini terjadi sampai tahun 9 Hijriah. Sampai Nabi SAW membebaskan kota Mekah, barulah beliau mengutus Abu Bakar setelah penaklukan kota Mekah, bahwasanya tidak boleh lagi ada patung di Mekah, dihancurkan di Mekah, seluruh Mekah terutama dekat Ka'bah. Setelah Nabi SAW hancurkan 360 sekian patung, kemudian juga tidak boleh lagi ada yang tawaf telanjang di sana. Dan Nabi SAW sama sekali tidak pernah menyaksikan hal tersebut. Number 5. Tradisi kaum laki-laki di Mekah dulu teman-teman sekalian, kalau pakai baju itu menggunakan izar tanpa rida. Izar itu maksudnya bagian bawah, kayak kita sarung atau celana. Dan bagian atas mereka tidak pakai baju biasanya. Artinya kebanyakan tradisi orang seperti itu. Kalaupun ada orang yang kaya raya punya kelebihan, baru dia menggunakan baju bagian atasnya. Gitu. Salah satu tradisi mereka adalah kalau mereka saling gotong royong mengangkat barang, batu misalnya, mau gotong royong untuk membangun sebuah tempat, maka supaya pundaknya nggak luka, mereka mencabut izarnya, sarung bagian bawahnya, itu sampai auratnya kelihatan, kemudian meletakkan di punggung untuk meletakkan batu, dan mereka tidak menganggap itu aib. Di dalam sebuah athar disebutkan, pada saat Nabi SAW mau mengangkat batu membantu sebagian keluarganya yang sedang membangun, maka orang-orang pada mengangkat batu-batu besar, dan Nabi SAW ikut partisipasi mengangkat batu besar itu.
Kemudian tiba-tiba saja pamannya datang mengatakan, hai Muhammad. Salah satu pamannya, tidak disebutkan namanya dalam riwayat ini, tapi dikatakan salah satu pamannya mengatakan, hai Muhammad. Kalau tidak salah namanya Zubair di sini. Ya, salah satu paman Nabi SAW mengatakan bahwasanya, hai Muhammad, tidakkah kau buka izarmu dan kau letakkan di punggungmu agar punggungmu tidak luka? Maka Nabi SAW mengatakan, saya tidak melakukannya. Beliau pun mengangkat batu tersebut, meletakkan. Kemudian sebagian orang melakukan itu. Maka Nabi SAW meninggalkannya.